Selamat pagi semua. Hari ini kita akan ada dalam pembahasan soal-soal Excel. Jadi di minggu sebelumnya Pak sudah kasih 25 soal dan selanjutnya hari ini lagi 25 soal. Yang pertama, perintah untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan dan data yang akan diformat rata tengah, maka kita menggunakan ini ada perintah-perintah like left, align right, center, merge and center, dan justify. Nah, ini sebuah data. Misalnya kita akan menggabungkan beberapa data ini menjadi beberapa sel ini menjadi satu sel. Maka setelah memblok sel-selnya, kita bisa menggunakan ini perintah merge dan center. Otomatis sel-sel itu telah menjadi satu sel. Nah, kita tinggal mengetik saja, misalnya latihan. Seperti ke bawah juga, kita bisa menggabungnya menjadi beberapa sel. Otomatis menjadi satu sel. Jadi jawaban yang benar di sini adalah D, merge and center. Untuk menyisipkan sheet setelah memilih menu insert, maka pilih submenu. Ini beberapa sheet. Kita ingin menyisipkan sheet di antara sheet ini. Kita bisa klik kanan. Di sini juga bisa. Terserah mau pilih sheet yang mana. Di sini kita bisa klik kanan, lalu klik insert. Maka ada pilihan yang muncul lagi. Maka di sini kita bisa pilih worksheet. Nah, ada sheet yang muncul di antara sheet ini. Jadi jawaban yang benar di sini adalah worksheet. Fungsi untuk perhitungan rata-rata menggunakan perintah. Jadi ini adalah beberapa nama sel, beberapa rumus. Ada sum, average, count, max, dan min. Jadi sum untuk nilai total, average untuk nilai rata-rata, count untuk banyak data, max untuk nilai tertinggi, dan min untuk nilai terendah. Maka rumus nilai rata-rata kita menggunakan average. Untuk penulisan rumus jumlah sel B2 dengan sel C2 yang benar di bawah ini adalah jawaban yang benar di sini adalah B. Kenapa B? Karena sum dalam kurung B2 sampai dengan C2 ditulis tanda titik 2. Nomor 5 yang termasuk rumus if yang benar penulisannya adalah K. Yang paling tepat di sini adalah B. Jadi if dalam kurung perbandingan antara sebuah nilai jika benar dan selain daripada nilai itu maka salah. Maka jawaban yang benar di sini adalah B. Data tipe pada Microsoft Excel yang digunakan khusus untuk menampilkan tipe mata uang. Ada number, currency, text, all object, dan money. Oke, di sini kita pilih currency untuk menampilkan mata uang. Misalnya Pak mengetik di sini 12.000. Setelah itu pilih pilihan ini, koma style, ada 20 muncul di belakang koma. Kita mau hilangkannya dengan discrete decimal dan kita pilih di sini format cells atau bisa menekan Ctrl 1. Ada currency dan counting. Sama-sama menampilkan data untuk mata uang. Ya, di sini kita pilih otomatis mata uang Indonesia yaitu Rp. Nah, ini Rp Indonesia dan kita klik OK. Otomatis Rp Indonesia muncul di sini. Jadi jawaban yang benar di sini adalah currency. Nomor 7, ekstensi yang digunakan pada Microsoft Excel. Ada CDR, XLS, PPT, XL, dan PPT. Jadi jawaban yang benar di sini adalah XLS. Jadi ekstensi itu adalah sebuah data dan diakhiri dengan kode-kode ini.
kode ini disebut dengan ekstensi. XLS untuk Excel. Secara default dalam lembar kerja Microsoft Excel akan menampilkan, jadi ini adalah beberapa sheet atau lembar kerja. Jadi pada umumnya yang ada pada sebuah lembar kerja itu hanya 3, tergantung dari Excelnya ada 2007, 2010, dan 2013, 2016. Di sini tampak 3 sheet saja yang paling utama, maka otomatis jawaban yang benar di sini adalah C. Jumlah total baris dalam Microsoft Excel. Ya, kita bisa menghitung sama-sama berapa baris. Bisa menekan tombol CTRL, Ctrl, dan arah panah bawah. Nah, ini paling terakhir terbaca adalah 1.048.576. Ini adalah total selnya, total barisnya. Fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk membaca tabel secara horizontal. Nah, ini adalah beberapa tipe rumus. Nah, kalau VLOOKUP untuk vertikal dan LOOKUP untuk horizontal. Jawaban yang benar adalah A. Struktur dari if then adalah, jawaban yang benar di sini adalah B. If kondisi dan then adalah statement. Fungsi dari Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung number dari suatu interval dengan kondisi yang diinginkan. Jawaban yang benar di sini adalah COUNTIF. COUNTIF adalah sebuah rumus yang bisa kita contohkan beberapa nama barang, misalnya buku, pena, dan penggaris. Misalnya buku ada sekian banyak, pena sekian banyak, dan penggaris sekian banyak. Nah, kita akan menghitung data, banyaknya data untuk buku. Maka kita menggunakan if, COUNTIF di sini. Jawaban yang benar adalah A. Function dari Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter pada sebuah teks. Misalnya kita mengetik di sini belajar Excel. Nah, kita ingin menghitung jumlah karakter, kita bisa menggunakan rumus len. Ambil rumusnya ya, yang sudah tampak tadi ini. Kita pilih belajar Excel dan kita tutup kurung, maka terbaca di sini belajar Excel terdiri dari 14 karakter. Maka jawaban yang benar di sini adalah len. Pada diagram galeri Microsoft Excel terdapat tipe-tipe diagram kecuali. Oke, kita bisa lihat sendiri. Ini ada kolom line, P, bar, area, sketcher, dan order. Nah, ini adalah tipe-tipe dari diagram. Yang tidak ada di sini adalah organization chart. Jadi jawaban yang benar adalah A, karena bukan merupakan tipe dari diagram. Berikut yang tidak terdapat pada menu bar home. Ini menu bar home, ada copy, cut, dan format painter, dan paste. Jadi yang tidak terdapat di sini adalah otomatis diagram. Berikut yang terdapat pada menu bar insert. Nah, yang terdapat di menu bar insert hanya picture, selain daripada itu ada di home. Jadi otomatis jawaban yang benar adalah picture. Shortcut pada save as lembar kerja Excel kita menggunakan fungsi dari F12. Jadi ketika kita menekan tombol F12, otomatis langsung akan menyimpan data. Yang terdapat pada menu bar page layout. Nah, yang di sini page layout yang ada hanya margin. Nah, selain daripada itu tidak ada di page layout. Jawaban yang benar adalah A. Yang terdapat pada menu bar formula adalah auto sum.
Selain daripada itu tidak ada. Yang digunakan untuk mengurutkan data dari A sampai Z. Nah, kita bisa menggunakan short ascending. Yang digunakan untuk mengurutkan data dari Z ke A, kita menggunakan ini, short descending. Jadi ascending untuk A sampai Z dan descending untuk Z sampai A. Menu yang digunakan untuk melihat tampilan sebelum print. Nah, misalnya ini data sebelum kita print, kita masuk di sini dan ini adalah tampilan dari print preview. Jadi melihat kembali sebelum kita mencetak. Otomatis jawaban yang benar adalah A, print preview. Shortcut untuk menebalkan huruf pada Excel. Ya, kita tahu semua untuk menebalkan huruf menggunakan Ctrl B. Dan untuk memberi garis bawah pada sebuah teks, kita menggunakan Ctrl U untuk underline. Yang terakhir, shortcut untuk mencetak miring huruf, nah kita menggunakan I atau italic, Ctrl I. Oke, sampai di situ saja penjelasannya. Jangan lupa belajar dan kita ketemu minggu depan.